Di sepertiga malam, Haji Muhammad Yos Sutomo berdoa, "Ya Allah yang Maha Kuasa atas kekayaan alam negeri ini, semoga dengan diresmikannya RDMP senantiasa membawa berkah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya bagi kemakmuran masyarakat Kalimantan Timur. Amin ya Rabbal Alamin." Sejarah adalah mata air yang tidak pernah kering meski berkali-kali kita timbun dengan lupa. Ia mahal, lebih mahal dari emas, lebih bernilai dari saham, lebih berharga dari kontrak yang ditandatangani dengan pena mahal, namun hati murah. Sejarah tidak hidup di rak museum, tidak tidur di buku pelajaran yang berdebu. Ia berjalan di tubuh manusia, di langkah prajurit, di doa ibu-ibu, di peluh karyawan, di ingatan bangsa yang menolak mati. Sejarah bukan angka, bukan tabel, bukan sekadar kronologi. Ia adalah rasa yang menetap lama di Taman Sanubari. Menjadi luka, menjadi pelajaran, menjadi cinta pada tanah air yang tak pernah benar-benar sempurna, namun terus diperjuangkan. Bangsa ini sering lupa mencintai negeri bukan berarti menutup mata, melainkan berani menatap dengan jujur. Karena cinta tanpa kejujuran adalah kebohongan yang rapi. Aku menulis syair ini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengadili. Aku menulis agar ingatan tidak terganggu oleh kepentingan sesaat. Haji Muhammad Yos Sutomo mengerti betul bahwa sejarah tidak lahir dari panggung besar saja. Ia lahir dari perjumpaan panjang, dari waktu yang menguji watak, bukan dari sorotan kamera. Ia mengenal Prabowo Subianto bukan sejak baliho menjamur, bukan sejak media sosial gaduh, melainkan sejak masa ketika seragam adalah tanggung jawab, bukan kostum kekuasaan. Saat mana menjabat sebagai Panglima Kostrat ke-22, saat mana menjabat sebagai Komandan Kopassus ke-15 dilaksanakan, saat perintah berarti mempertaruhkan nyawa, bukan sekadar narasi. Di masa itu, nasionalisme tidak diiklankan, ia digerakkan, ia terasa pada disiplin, pada kesetiaan, pada kesunyian yang tidak butuh tepuk tangan, dan sejarah dengan selera humornya yang unik mempertemukan kembali ingatan itu di tempat tak terduga pada saat ulang tahun Seritek ke-45 di Surakarta. Di tengah deru mesin, lipatan kain dan keringat industri, dua lagu dinyanyikan bersama, Padamu Negeri dan Garuda Pancasila, tanpa skenario dramatis, tanpa pengarah acara berlebihan, hanya ikrar yang lahir dari rasa memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lominto, demi NKRI 18.000 pulau 400 suku, mari kita berdiri, kita ikrar pada negeri, dan kita slogan "Aku bangsa Indonesia, bangga Indonesia",
dan kita nyanyi Garuda Pancasila. Mari kita berdiri supaya malam berhikmah ini. Ya, serentak ya. Bismillah. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Tempel tangan darah Pancasila kita. Garuda Pancasila. Yang saya hormati Pak Muminto dan keluarganya, seluruh direksi. Yang saya hormati di sini tentu tidak tingkat 1 atau tingkat 2. Yang saya hormati di sini Pak Prabowo, yang saya hormati Pak Harmoko, dan saya tidak sempat satu persatu mengucapkan tokoh-tokoh Indonesia yang saya banggakan dan seluruh pilar-pilar pagar ekonomi yang ada di mewakili Indonesia yang saya hormati, dan khususnya dan saudara Pulau Xiongqi Jimen. Malam ini yang berbahagia ini pantas kita ucapkan lain sakartum laji dalakum wa inka fatuina sadid. Janji Allah firman, barang siapa mensyukuri nikmatku akan kutambah, barang siapa kufur nikmatku akan kuajar. Makanya malam ini kita hadir di sini merayakan 45 tahun Sirtek. Hanya syukur. Kita memuji, saling memuji karena syukur. Inilah yang patut kita ucapkan. Alhamdulillah. Maka kita beruntung, kami ini Tionghoa Indonesia beruntung dia figur seperti Lu Minto. Patut kita. Beliau ini mewakili kita, tidak memalukan kita. Dia bisa berbuat segala bidang
Makanya malam ini kita harus, beliau itu adalah panutan institusi khususnya umumnya Indonesia. Setuju? Inilah mudah-mudahan saya terpaksa istilah Rasulullah, yaitu bagi dua niwalaya mesti satu ayat dikatakan bungkar bukan bongkar marifat Allah. Tahu namanya Lukminto artinya apa? Ini anugerah dari Allah Maha Kuasa. Ngeri nama beliau itu. Bahasa Jawa kuno artinya Lukminto itu adalah anugerah dari Maha Kuasa. Dengan harapan cerah, itulah NKRI perlu cerah. Makanya saya sedikit, karena saya tadi dibisik dan terlalu panjang bicara. Kita pilar-pilar ekonomi kita lihat mengapa Lukminto bisa maju, terutama namanya. Kedua, beliau memakai empat pesanan Rasulullah. Makanya coba zaman Soeharto dipakai, zaman Megawati dipuji, Habibie dipuji, SB membanggakan. Kita lihat di mana Indonesia ada tokoh demikian. Ini kita pelajari. Karena beliau memakai empat ilmu, itu yang patut harus kita Uri Handayani supaya NKRI 18.000 pulau 400 pasti selamat pakai pesanan Rasulullah 4. Itu dipakai beliau. Pertama pesan, tebarkan salam. Beliau di mana-mana sama angkatan laut, angkatan darat, polisi, angkatan laut, jenderal, prajurit, kalau di mana? Assalamualaikum, waalaikum, sama ini Jawa ini hawa gimana? Selamanya apa? Tidak sombong. Apalagi keluarga beliau. Beliau mempunyai 26.000 karyawan. Dia pesan kepada istrinya apa? Karyawan itu adalah harta kita, bukan berlian harta. Tadi karyawan, supirnya, pembantu rumah tangga harta. Lihat istrinya tersombong, lihat anaknya tersombong. Tidak pernah menakuti karyawan. Itulah Lukminto. Dia pakai pesan Rasulullah. Kedua, suka maksimalkan orang susah. Suka kasih bantu orang miskin. Itulah kerjaan Lukminto. Beliau dapat penghargaan syariat dari presiden, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau memakai 4 pesanan Rasulullah. Selalu membantu berzakat di mana, selalu takut istrinya dihina orang, takut negara yang dihina orang, takut karyawan yang dijamakan. Tidak pernah ngomong berani, karena untuk boleh mau sudah. Kalau kau berani, Tuhan menyertai kamu. Kalau kamu takut, Tuhan di belakang kamu. Itu intan suraya surkum, wa yusabih atau siapa membantu Tuhan akan membantu. Itu yang dipakai. Ketiga, sambungkan silaturahmi. Luar biasa. Ada undangan mana-mana, beliau hadir. Orang miskin hadir, jenderal hadir, Enistowa hadir, semua luar biasa. Beliau itu sambungkan silaturahmi. Keempat, tentu kami Islam tajuk Kristen. Ini adalah suatu pesan bukan hanya orang Islam, toh manusia kalau melakukannya 4 pasti selamat dunia akhirat. Itu yang dipakai beliau. Orang Kristen, orang Buddha, doa. Inilah makanya malam berbahagianya beliau ini adalah panutan kita. Sebetulnya Nabi besar NKRI kita 450 suku, 18
Serintek itu kecil, tapi Luminto yang besar. Makanya kita, negara Indonesia, rakyat Indonesia, kami ini Tionghoa Indonesia, bangga punya harta demikian. Talenta yang sangat besar untuk itu. Tasu hautai, pohon besar bisa bernaung. Itulah. Makanya malam ini mudah-mudahan tanya. Kalian datang sini yang datang pasti selamat, datang sama pulang sama. Karena yang undang Luminto Ram anugerah bintang. Betul? Makanya sebelum saya tutup tentu kita ini bagi saya ini. Teguhan kali. Baik, berdiri. Keadaan negara kita memerlukan kesatuan persatuan. Teguhan kali. Teguhan kali. Teguhan kali. Bangkit Indonesia. Jaya Indonesia. Amin. Bangsa ini memang lucu. Kita sering curiga pada niat baik, tapi terlalu ramah pada dibalik kepentingan. Kita ribut soal simbol tapi lupa menjaga isi. Padahal Garuda tidak hidup dari sayap emas, melainkan dari nilai yang dirawat. Memasuki awal tahun 2026, kita membuka halaman baru dari buku panjang bernama Indonesia. Halaman itu dibuka di Balikpapan, bukan kota pinggiran, bukan halaman belakang Republik. Balikpapan adalah simpul, gerbang energi, titik temu laut dan darat, ruang di mana masa depan dipertaruhkan. Senin tanggal 12 Januari 2026, pukul 15.00 sampai selesai, karena sejarah tak pernah benar-benar selesai. Presiden Republik Indonesia datang bukan sekadar kunjungan, melainkan penanda zaman, meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Refinery Development Master Plan RDMP, nama panjang untuk tanggung jawab yang jauh lebih panjang. Energi adalah urusan perut bangsa. Tanpa energi, lampu padam, pabrik diam, anak-anak belajar dalam gelap, dan mimpi tinggal slogan. Namun energi tanpa keadilan hanya akan menerangi segelintir orang, meninggalkan sisanya dalam sunyi struktural. Meski raga berada di seberang pulau, di kota Jakarta yang menyimpan banyak sejarah, Haji Muhammad Yosutomo atas nama Sumbermas Group, Senior Group, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, dan segenap masyarakat Kalimantan Timur, ucapan selamat datang bukan basa-basi. Ia adalah pernyataan sikap bahwa daerah bukan objek pembangunan, melainkan subjek sejarah, bahwa Kalimantan Timur bukan hanya penyedia sumber daya, melainkan penjaga keseimbangan Nusantara. Namun izinkan puisi ini bersikap jujur, karena nasionalisme tanpa keberanian bertanya akan berubah menjadi kultus. Apakah pembangunan ini akan mewariskan kesejahteraan atau hanya meninggalkan asap? Apakah RDMP menjadi jembatan kedaulatan energi atau sekadar monumen kebijakan? Pertanyaan bukan perlawanan, pertanyaan adalah tanda peduli. Obat pahit untuk Republik. Jangan sampai kilang megah mampu memurnikan minyak mentah namun gagal memurnikan niat. Jangan sampai pipa canggih mengalirkan energi sementara aspirasi rakyat tersumbat rapat. Balikpapan tahu harga kemajuan
ia tumbuh bersama pelabuhan, bersama hutan yang pernah dilukai, bersama laut yang menyimpan rahasia. Kota ini mengerti kemajuan selalu menuntut ongkos. Pertanyaannya sederhana, siapa yang membayar dan siapa yang menikmati? Kalimantan adalah paru-paru yang tidak pernah berpidato, hutannya tidak turun ke jalan, sungainya tidak membuat petisi, tanahnya tidak menggelar seminar, ia hanya retak perlahan, mengering diam-diam dan gugur satu persatu. Dan kita, bangsa yang merasa modern, sering baru sadar setelah sesak. Ironi zaman, kita rajin menanam slogan hijau lebih rajin daripada menanam pohon. Kita fasih bicara ESG, namun gagap mendengar keluhan tanah. Lingkungan rusak bukan kesalahan satu rejim, ia dosa kolektif. Hasil pembiaran panjang, hasil tepuk tangan yang lebih keras dari suara peringatan, yang menandatangani izin, yang menikmati listrik murah, yang diam karena merasa jauh. Kita semua terlibat, namun pengakuan dosa tanpa perubahan adalah sandiwara moral. Tobat pembangunan harus nyata, solusinya tidak romantis tapi mungkin. Audit lingkungan yang jujur bukan laporan cantik. Perlibatan masyarakat lokal bukan sekadar dekorasi rapat. Pemulihan ekosistem sebagai kewajiban, bukan CSR opsional. Pendidikan lingkungan sebagai investasi jangka panjang, bukan sisipan kurikulum. Bangsa ini tidak kekurangan teori, yang kurang adalah keberanian untuk konsisten. Kekuasaan selalu datang dengan janji, sejarah datang dengan catatan kaki. Ia mencatat yang luput, yang sengaja dilupakan, yang terlalu nyaman untuk diakui. Prabowo Subianto dalam lintasan sejarahnya pernah dipuja, pernah dicaci, pernah disalahpahami. Sejarah tidak meminta kita untuk sepakat tetapi untuk adil. Bangsa dewasa tidak menghapus masa lalu melainkan belajar darinya. Kritik bukan pengkhianatan, ia vitamin bagi demokrasi yang mudah lelah. Solusi kebangsaan bukan daftar perintah melainkan komitmen bersama. Transparansi agar rakyat tidak berspekulasi, antisipasi agar kebijakan tidak terasa asing, akuntabilitas agar kekuasaan tidak kebal kritik, berlanjutan agar pembangunan tidak jadi warisan masalah. Nasionalisme tidak diukur dari seberapa keras kita bernyanyi, melainkan seberapa konsisten kita menjaga makna. Dan akhirnya, sejarah tidak minta disanjung, ia hanya minta diingat. Prasasti terbaik bukan yang berdiri membatu, melainkan yang berjalan bersama rakyat. Balikpapan, tanggal 12 Januari 2026, hari ini bukan sekadar peresmian, ia adalah janji, dan setiap janji akan kembali menagih pada waktunya. Prasasti ini berjalan bersama rakyat, bersama tanggung jawab, bersama masa depan Indonesia lebih baik dan lebih maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, beserta jajaran Direksi Pertamina, Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan, dengan semua jajaran komisaris yang hadir,
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun yang saya hormati. Para Ketua Komisi DPR RI, Ketua Komisi 6, Saudari Anggia Erna Rini beserta jajaran Komisi 6 yang hadir. Ketua Komisi 12, Saudara Bambang Patijaya beserta jajaran Komisi 12 yang hadir. Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI, Letnan Kolonel Infantri Teddy Indrawijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Investasi, Saudara Todo Tua Pasaribu, coba dicatat tidak hadir. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Saudara Rudi Masud, beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Saya lihat hadir Panglima, Pangdam, Kapolda juga hadir, ya, dengan anggota yang ini, Kepala Kejaksaan dan anggota Forkopimda yang lain, Wali Kota Balikpapan. Oh tadi Saudara Rudi adalah Gubernur, Saudara Rahmat Wali Kota. Ini saudara ini, kakak adik. Oh kakak adik ya. Gak apa-apa asal dipilih benar ya. Wakil Gubernur hadir, Wakil Gubernur. Wakil Gubernur ini soalnya orang Gerindra di sini nih. Jangan Golkar aja, friend, kita friend. Hadir juga saya dicatat di sini Sultan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura Sultan Aji Muhammad Arifin. Hadir. Oh, yang mulia. Sultan kok ditaruh di belakang? Di depan. Yang saya hormati dan banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers dan media yang turut hadir. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita. Atas segala kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang bersejarah, yaitu peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan Balikpapan. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut
bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Kita mengerti bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air dan juga saudara-saudara ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini, tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober, saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. KL bekerja sama, semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit, langka, para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit.
Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 KL yang harus menyetujui. Harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan. Kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus. Dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup 1 tanda tangan, satu instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani. Dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih tahu biarlah pabrik dapat keuntungan 5% sehingga kita turunkan cukup 20%, tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada. Ini contoh. Sekarang juga perberasan. Perberasan, petani-petani beras sekarang penghasilannya naik. Nilai tukar petani naik. Dari 106 menjadi 125, tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi. Produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah. Merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga. Hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah $100 miliar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat
di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya, orang-orang Indonesia yang pinter tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan $100 miliar. Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya, dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi ada, sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan, menggunakan istilah Pertamina Perwira. Ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat. Kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita. Tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan di
di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri, lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina, terutama yang paling atas, karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya maling, anak buahnya tidak semangat. Pengalaman saya di tentara, pemimpin itu maling, cepat anak buah tahu. Cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu, mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling, itu dikasih julukan kapal keruk. Dan seumur hidup dia akan membawa nama itu, kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira, benar. Ya, pejuang, kesatria, pendekar. Saudara-saudara, perang kemerdekaan ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan tahun 45. Habis itu perang kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan. Dan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Jadi setiap unsur yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh suri teladan. Kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau enggak mau, kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu.
kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara, karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih 6 miliar dolar. Dan kita juga akan menerima investasi besar-besaran dari luar. Saya perkirakan cukup besar investasi yang akan masuk. Kita untuk itu harus benar-benar siapkan awak, siapkan manajemen, siapkan manajer-manajer muda yang bisa menjaga, mengelola proyek-proyek ini. Total kita butuh sampai industrialisasi yang benar mungkin rencananya mungkin 10 tahun sampai 15-20 tahun. Tapi kita ingin mempercepat. Saya sangat optimis ini bisa berjalan. Saya orang yang tidak suka banyak janji, sehingga mungkin saya dituduh kurang komunikatif, tapi sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG, makan bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan, tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat. 58 juta. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta, berarti kita memberi makan berapa ya? 9 ya? 9 Singapura. 9 Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan ya. Not bad ya. Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil, diantar makan ke rumah, termasuk lansia, diantar makan ke rumah. Not bad, saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah, dan saya percaya yakin, akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat.
negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 41 juta dalam 11 tahun. Kita 58 juta dalam 1 tahun. Yang dianggap tidak mungkin dari segi manajemen. Ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini. Sama juga tadi swasembada pangan, makan bergizi, koperasi merah putih. Banyak yang mengatakan, untuk apa koperasi merah putih? Kita akan buktikan. Akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi. Sudah beroperasi, sudah berjalan. Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat. Terima kasih Pertamina. Terima kasih ESDM. Lanjutkan pekerjaan ini. Saya titip benar-benar, ya, hasilkan Pertamina yang hebat, Pertamina yang efisien, Pertamina yang jadi national champion, kebanggaan seluruh bangsa. Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization. Dulu Pertamina di awal-awalnya dipimpin oleh Pak Ibnu Sutowo menjadi agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu punya bagian advanced technology. Dimulai dari Pertamina. Advanced technology ini dipimpin oleh seorang insinyur pulang dari Jerman namanya B.J. Habibie. Bagian ini di Pertamina akhirnya menjadi BPPT. Akhirnya menjadi Nurtanio, IPTN, PTDI, menjadi PT PAL, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertamina, agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu, Pak Ibnu Sutowo yang menggagas food estate, mulai dikerjakan di Sumatera Selatan. Tapi ya tentunya yang disampaikan Menteri SDM, ada pihak-pihak yang selalu menurut saya tidak patriotik di dalam tubuh kita, tapi mungkin saya tidak mengerti apa sudah dibeli oleh bangsa lain, akhirnya berusaha menggagalkan kemampuan kita sendiri, menggagalkan prestasi kita sendiri. Kita dibuat tergantung, import beras, import garam, import negara, 3/4-nya laut, import ikan. Luar biasa. Iya kan? Saya diberitahu juga oleh para pakar, cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ya ESDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah mereka yang mau eksplorasi. Ya. Jangan dikutip-kutip di depan. Jaga terus kepercayaan rakyat, teruskan prestasi ini. Semoga kita semua diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, 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 ayo maju, maju. Oh 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 oh. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, 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 ayo maju, maju. Hey! Terima kasih.